Sobat Wangi semua, selamat datang di Sebar Wangi, sehat bersama Rumah Sakit Bethesda Lempu yang Wangi. Nah, kita kali ini ada segmen baru nih, yaitu segmen Bincang Asik. Nah, kenalkan dulu nih, saya Tiara yang akan menemani Sobat Wangi semua dalam podcast kali ini. Tapi hari ini spesial banget nih, aku nggak akan sendirian, tapi aku akan ditemani oleh kakak yang ada di sebelah sini. Halo kak. Halo. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih kepada Sobat Wangi semua. Ya, saya apoteker Rubenjel Sibarani. Saya di sini bekerja sebagai seorang apoteker pelayanan di farmasi Bethesda Lempu yang Wangi. Nah, keren. Pasti ilmu dan pengalamannya sudah banyak ya. Enggak ada juga. saya juga baru kok di sini. Oke, jadi aku juga mau ngobrol ini. Ada berita yang lagi viral nih Kak Ruben. Ada seorang anak berusia 3 tahun yang dia itu sudah terinfeksi cacing, bahkan bisa menjalar sampai ke otaknya. Nah, hal itu kok bisa terjadi ya? Cacing itu bisa hidup di dalam tubuh manusia. Ya, jadi cacing sendiri itu banyak ya spesiesnya. Tidak semua cacing bisa menyebabkan infeksi kepada tubuh kita manusia. Kayak misalkan ada 3 jenis cacing yang pada umumnya sering menginfeksi tubuh manusia di Indonesia. Salah satu contohnya itu ada cacing gelang. Cacing gelang itu kayak secara spesiesnya nama latinnya disebut cacing ascaris. Ascaris, lalu ada cacing cambuk. Cacing cambuk itu juga disebut trichuris, atau juga ada cacing tambang. Cacing tambang itu ankylostoma. Jadi memang 3 jenis cacing ini yang paling sering menyebabkan infeksi kepada manusia atau host-host hewan juga bisa sebenarnya. Host-host yang lain seperti manusia atau hewan. Jadi memang tidak semua cacing yang kita temukan misalkan di dalam tanah itu bukan jenis cacing yang menginfeksi manusia. Itu mungkin hanya cacing tanah sebagai penyubur tanah atau memang fungsi-fungsi yang lain. Jadi memang tidak semua cacing itu menyebabkan infeksi. Kalau misalkan kita angkat kasus dari pasien anak yang berumur 4 tahun kemarin yang sampai menyebabkan meninggal, itu mungkin ya masih simpang siur ya, apakah dia meninggalnya karena penyebab dari cacing itu sendiri. Karena ketika saya dengar dari beritanya juga, keluarga pasien ada yang mengidap TB ya. Bisa jadi pasien tersebut juga atau anak tersebut juga mengalami TB. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tingkat angka harapan hidup infeksi antara TB dengan cacingan, itu kalau cacingan memang terlalu kecil atau sangat kecil untuk menyebabkan kematian. Jadi mungkin tidak bisa langsung disimpulkan apakah sebenarnya yang menyebabkan kematian pada pasien 4 tahun ini apakah cacingan atau TB. Sehingga itu memang perlu dipelajari lebih lanjut apakah TB, karena memang infeksi TB itu lebih signifikan menyebabkan bahkan angka harapan hidupnya itu bisa mencapai 50% ketika sudah terinfeksi. Apalagi jika pasien anak ini sampai mengalami sepsis, angka harapan hidupnya bahkan bisa turun mencapai 20%. Seperti itu. Oh, berarti belum tentu karena infeksi cacingan ini seseorang bisa mengakibatkan kematian ya? Iya, memang mungkin karena banyak dari masyarakat luar yang langsung segera panik apakah sebenarnya cacingan ini bisa sampai kematian atau enggak. Mungkin dilihat karena kemarin juga kasusnya bisa sampai 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh pasien. Kayak gitu. Jadi memang ya kalau kita mau menyimpulkan apakah cacing ini bisa sampai menyebabkan kematian, saya belum bisa mengatakan itu apakah bisa sampai kematian, karena berdasarkan datanya sendiri kasus infeksius terberat itu TBC. Kalau untuk infeksi cacing dia tidak sampai menyebabkan kematian sih kalau berdasarkan data yang tersebar di artikel-artikel ilmiah. Oh iya. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal cacingan nih, orang itu punya ciri-ciri khusus gak sih ketika dia itu sudah terinfeksi cacingan? Jadi untuk semua cacing, gejala klinisnya itu selalu tidak khas ya. Jadi tidak mempunyai gejala klinis yang khas. Misalkan ketika katakanlah seorang pasien terkena cacing gelang. Jadi cacing gelang itu cacing yang menginfeksi melalui saluran cerna.
dia bahkan bisa berputar kalau larvanya bisa sampai ke pembuluh darah, bisa sampai ke pernapasannya. Aduh. Mungkin kalau kita lihat gejala klinis yang tidak spesifik, itu mungkin bisa mengalami sesak napas, lalu ada sering demam, terus berupa batuk-batuk. Mungkin gejalanya mungkin kurang lebih seperti pasien-pasien paru yang mengalami bronkopneumonia. Tapi kan belum tentu kita bisa mendiagnosa dari dokter juga. Saya rasa itu bukan diagnosis atau penegakan diagnosanya dengan cara berdasarkan gejala klinis saja. Karena kalau misalkan saya rasa untuk penilaian apakah misalkan kondisi pasien yang batuk ataupun yang mengalami kondisi yang sama seperti pasien-pasien bronkopneumonia, itu belum tentu bisa ditegakkan diagnosis bahwa itu cacingan. Jadi untuk penegakan diagnosis cacingan, saya rasa dokter juga paham bagaimana cara mendiagnosis. Kalau dari yang saya baca, memang cara mendiagnosisnya itu harus menghitung jumlah telur cacing yang berada dalam feses yang segar ya, atau kotoran atau tinja dari manusia itu yang segar, sehingga memang harus dihitung. Apabila memang terdapat cacing atau telur-telur dalam feses tersebut, memang itu bisa ditegakkan diagnosanya kalau memang pasien itu sedang terinfeksi cacingan. Seperti itu. Nah, ternyata dari infeksi cacingan itu ternyata bahaya juga ya buat kita. Nah, dari investigasi dokter nih, apabila pasien sudah dilakukan cek feses dan ternyata di dalamnya terkandung telur-telur cacing dan dokter akhirnya mendiagnosa pasien tersebut terkena infeksi cacing, penanganan apa yang bisa dilakukan untuk pasien tersebut? Jadi untuk penanganannya, karena sebenarnya untuk obat-obat cacing sendiri dia sifatnya ada yang broad spectrum, ada yang narrow. Artinya broad spectrum itu dia bisa mencakup banyak jenis cacing untuk obat-obat cacingnya. Kalau yang narrow, dia berarti artinya hanya spesifik di berbagai cacing-cacing tertentu. Untuk misalkan obat-obat yang tersebar di Indonesia, masyarakat paham karena memang ya marketing dari obat itu sangat sering yang muncul di pertelevisian Indonesia. Lalu untuk pirantel pamuan sendiri atau korban ringan, itu penggunaannya kepada pasien yang sudah terkena cacingan, infeksi cacing, misalkan cacing gelang, katakanlah cacing gelang. Nah, untuk pirantel pamuan sendiri penggunaannya itu dosis sekali minum atau dosis tunggal yang dosisnya tidak terbatas dengan usia, jadi dia harus berdasarkan berat badan. Jadi misalkan berat badannya 50 kg, dosis yang dianjurkan itu 10 sampai 11 mg per kilogram berat badan. Jadi misalkan saya sendiri, misalkan berat badan saya 50 kg misalkan ya, kayaknya berat badan saya kan 50 kg. Berat badan saya 50 kg misalkan. Jadi berapa sih yang harus saya minum? Nanti dosisnya itu bisa rentan 500 mg sama 550 mg, karena dosisnya kan 10 sampai 10 mg sampai 11 mg kilogram per berat badan. Itu untuk dosis satu kali minum. Terus katanya dari simpang siurnya diulangi enggak sih untuk obat pirantel pamuat atau pembatrin ini? Dari beberapa penelitian sih memang ada yang mengatakan bisa diulangi dari hari pertama kali minum, satu kali dosis itu, lalu diulangi di hari ke-14. Tujuannya ya memang untuk membasmi seluruhnya. Jadi supaya obatnya itu lebih efektif, katanya ya dari penelitiannya itu dianjurkan memang di hari ke-12 juga. Lalu gimana sih cara kerja obat ini di dalam tubuh kita? Ya. Nah, ketika obat ini diminum, dia tidak akan atau sangat sedikit terserap oleh tubuh kita, karena memang tujuan utama dari obat pirantel pamuat atau pembatrin ini efek kerjanya akan hanya berada di sebagian besar, sebagian paling banyak hanya ada di usus saja, Usus pencernaan kita ya, usus pencernaan kita, karena memang untuk cacing-cacing ini dia paling banyak di usus, karena tujuannya ya mengambil
makanan kita, makanan dari host atau pasiennya, sehingga nanti efeknya kepada pasien ketika terkena cacingan, nanti kondisi tubuhnya akan menurun, sulit makan, mual muntah, karena ya cacing-cacing ini mengambil protein, mengambil karbohidrat, mengambil bahkan darah di dalam tubuh kita juga bisa diambil, yang bisa menyebabkan anemia pada pasien. Lalu kalau misalkan kita lihat kasusnya dari pasien kemarin yang sampai sudah ada di organ-organ lain cacingnya, apakah pirantel pamuat ini sendiri bisa efektif sampai ke dalam tubuh organ yang lain? Kalau pirantel pamuat sendiri tidak begitu efektif karena memang dia sangat sulit untuk diabsorpsi atau disebarkan ke seluruh tubuh yang lain. Karena memang fokus dari pirantel pamuat ini hanya di bagian pencernaan saja. Begitu juga ada obat-obat cacing yang lain yang tersebar di apotek luar. Untuk pirantel pamuat sendiri dia obatnya jenis obatnya bebas ya, bebas terbatas. Jadi untuk dapatnya sendiri itu bisa di apotek-apotek luar. Jadi mudah ya untuk Kalau itu mudah. Kalau memang kalau di rumah sakit banyak pasien langsung ingin minta, memang kalau di rumah sakit agak sulit karena regulasinya setiap pasien kan harus punya resepnya. Jadi kalau misalkan untuk lebih mudahnya mungkin bisa di apotek-apotek luar yang di luar rumah sakit ya. Itu bisa mendapatkan langsung dari apoteker. Ya. Lalu selain ada pirantel pamuat, ada juga mebendazole. Mebendazole sendiri itu juga merupakan obat anti cacing. Jadi cara kerjanya memang kurang lebih sama seperti pirantel pamuat. Jadi mebendazole sendiri juga hanya aktif di pencernaan kita, di usus tentunya. Jadi dia memang susah untuk diserap ke peredaran darah dan di seluruh tubuh ya. Jadi memang pilihan untuk albendazole, mebendazole kebanyakan hanya untuk mencegah ya di pencernaan saja. Jadi untuk pilihan yang sudah ketika infeksinya sudah sampai ke bagian seluruh tubuh, sampai jaringan paru, sama jaringan hati, itu memang untuk obat-obat pirantel pamuat atau mebendazole ini kurang begitu efektif. Lalu ada berikutnya obat albendazole. Albendazole ini obat keras ya, untuk obat keras. Jadi albendazole ini cara kerjanya sama seperti mebendazole, cuma memang dia untuk absorpsinya sedikit lebih baik bisa diabsorpsi sehingga bisa menyebar ke semuanya ya. Penggunaannya bisa menyebar ke jaringan-jaringan yang lain. Lalu ada obat albendazole. Albendazole sendiri memang dia untuk absorpsinya atau penyerapannya di usus itu memang lebih baik lah ketimbang pirantel pamuat atau mebendazole, karena memang tujuan penggunaannya untuk cacing-cacing yang sudah tersebar di beberapa jaringan, tujuannya untuk mematikan. Lalu kalau misalkan albendazole itu kan obat keras ya. Iya. Tapi ada tapinya untuk obat kerasnya. Jadi apa itu? Albendazole itu OA, salah satu OA. Tahu nggak dia apa itu OA? Obat wajib? Ya, obat wajib apotek. Jadi selama peraturan perundang-undang OA belum dicabut, apoteker bisa menyerahkan obat albendazole, obat keras itu kepada pasien, tapi ada batasannya. Terus kenapa sih bisa diserahkan? Itu diserahkan atas dasar penilaian dari apoteker terkait efikasinya benar nggak sih, terus indikasinya, efikasinya, sama keamanannya itu bisa diterima pasien, kayak gitu. Lalu obat-obat dari pirantel pamuat, mebendazole dan albendazole, cara minumnya ketika tujuannya juga harus ada tahu tujuannya. Apakah tujuannya memang di pencernaan? Jadi kalau memang tujuannya hanya di pencernaan, cara minumnya harus memang pada saat perut kosong. Bisa Kenapa itu? Karena kalau ada ini untuk pirantel pamuat, dia sifatnya hidrofilik. Hidrofilik itu jadi suka sama air. Ya, kalau misalkan bahasanya suka sama air. Jadi kalau penyerapan itu terjadi apabila obat bersifat tidak suka air. Jadi kalau misalkan bersama makanan, maka obat-obatnya akan diserap. Jadi tujuannya tidak kena di pencernaannya. Jadi dia malah akan lari ke seluruh tubuh. Kan tujuan kita di pencernaannya. Jadi memang sebaiknya minum sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. 2 jam sesudah makan diartikan pada saat perut kosong. Lalu kalau mebendazole, dia juga sama seperti pirantel pamuat. Sebaiknya memang sebelum makan. Kalau albendazole kan tujuannya dia memang untuk di pencernaan dan juga di seluruh jaringan organ tubuh ya, supaya dia penyerapan. Sehingga memang
diminumnya sebaiknya sesudah makan. Sesudah makannya itu makanan khususnya makanan berlemak karena akan mengikat lemak. ya mengikat lemak. Jadi obatnya juga akan jadi mudah untuk larut ke dalam tubuh itu supaya meningkatkan efikasi dari obat albendazole sendiri. Lalu untuk obat-obat ini memang ada batasannya untuk minumnya. Kalau Pirantel tadi 10 sampai 11 mg. Kalau mebendazole itu batas usianya di atas 1 tahun itu sudah bisa minum mebendazole. Dosisnya bahkan sama dengan orang dewasa 500 mg. Karena kenapa sih dosisnya besar 500 mg? Karena memang tujuannya tidak untuk ke seluruh tubuh. Karena obatnya memang hanya akan sampai di pencernaan saja dan membunuh cacing-cacing itu. Kalau albendazole untuk anak usia 1 sampai 2 tahun itu dosisnya pada umumnya 200 mg, setengah dari dosis dewasa. Bahkan untuk anak yang lebih dari 2 tahun, misalkan 2 tahun setengah, 2 tahun 1 bulan sudah bisa menggunakan yang 400 mg penggunaannya. Untuk cara dapat obatnya gimana sih? Bisa langsung ke apotek atau tidak, periksa ke dokter supaya bisa dapat resep. Kalau misalkan albendazolnya mau dibeli langsung nih di apotek, nah itu harus apotekernya juga harus bisa menggali informasi, Bisa menganalisis. bisa menganalisis seberapa butuhnya sih pasien membutuhkan albendazole itu, karena memang ada batasannya untuk OA selama peraturan perundang-undangan yang terbaru belum mencabut OA itu ya. Memang OA itu adalah kewenangan apoteker yang bisa menyerahkan obat-obat keras ke pasien. Oh, ya. Nah, dari tadi ada 3 obat itu tadi. Nah, kan ada tuh tadi dijelaskan kalau obat itu diminumnya dosis pertama diminum, lalu beberapa hari selang berikutnya diminum lagi. Nah, kenapa hal seperti itu perlu dilakukan? Kenapa tidak seperti yang masyarakat awam tahu kalau cukup 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali? Ya, sebaiknya kalau untuk pencegahan ya, kan masyarakat juga tidak tahu apakah cacing yang ada di dalam tubuh mereka ya, perlu diagnosis lebih lanjut. Jadi kalau untuk pencegahan memang dalam 1 tahun itu sudah bisa meminum obatnya 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun. Baiknya begitu. Dan cara minumnya kenapa sih hari pertama sama hari ke-14 atau minggu berikutnya? Ya tujuannya untuk misalkan ketika minum hari pertama kan kita belum tahu secara pasti apakah cacing-cacing itu udah keseluruhan mati di dalam tubuh. Seperti itu. Sebaiknya ada pengulangan di hari ke-12. Begitu juga kalau kita misalkan melihat risiko terhadap keluarga ya, di keluarga kita. Misalkan seluruh keluarga itu diduga mengalami cacingan ya. Diduga mengalami cacingan sekeluarga dengan gejala yang kurang lebih sama dengan pasien. Itu ada rekomendasi yang menyatakan bahwa dosis pertama digunakan, dosis kedua itu di hari ke-14 untuk pirantel pamuat, lalu hari ke-21 itu bisa digunakan untuk keseluruhan keluarga supaya memang tujuannya benar-benar menghilangkan cacing di dalam tubuh. Jadi nggak cuman ini ya pasiennya aja atau yang terdiagnosis, tapi satu keluarga juga perlu untuk konsumsi. Iya, tergantung risikonya ya. Kita lihat apakah memang keluarga-keluarga ini memiliki risiko tinggi mengalami cacingan. Risikonya bisa kita lihat dari lingkungannya, apakah sanitasi lingkungannya baik, kebersihan dari dalam keluarganya juga baik. Karena yang mempengaruhi sangat besar kan risiko lingkungan. Karena penyebaran dari cacing-cacing ini berasal dari tanah, kebanyakan dari tanah. Kok bisa sih dari tanah? Karena mungkin dari hewan-hewan ternak, sekian kita yang punya sanitasinya kurang baik, yang hewan ternaknya buang air besarnya sembarangan, lalu anak-anak kecil lah itu yang paling sering juga anak-anak kecil berisiko karena mungkin bermain-mainnya di tanah yang sama, di tempat keluarnya pup dari hewan ternak itu tidak memakai sandal, itu juga bisa masuk dari kakinya juga bisa. Sehingga untuk resikonya itu bisa tergantung lingkungan di mana mereka berada. Kayak gitu. Nah, dari obat-obat itu tadi, berarti semua usia dari kalangan anak kecil, remaja, dan dewasa semuanya perlu untuk rutin minum obat cacing ya? Sebaiknya begitu, karena kita sendiri di Indonesia ya, prevalensinya itu masih sangat tinggi.
itu rentang prevalensinya bisa 2,5 sampai 60%. Artinya kalau kita misalkan dari 100 orang, kalau misalkan 50%, itu berarti 50 orang punya risiko cacingan sangat besar ya. Oh. Kayak gitu. Jadi juga bisa dilihat dari sanitasi lingkungannya sih. Kalau memang lingkungannya bersih, risikonya juga semakin kecil. Iya, berarti lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya. Lingkungan, terus pola makan dan kebersihan. Ya, itu juga sangat. Ya, dari ketiga obat itu tadi nih, Kak, ada nggak sih yang bisa untuk menghancurkan bentuk fisik dari cacing itu? Kan pasti Sobat Wangi juga geli ya, mungkin kalau misalkan ada habis minum obat cacing nih, terus tapi waktu pun keluar nih cacingnya semua dalam bentuk utuh gitu, atau kadang-kadang masih hidup gitu ya. Ya sih, ini juga banyak beredar di media-media sosial, pada takut kalau cacingnya keluar hidup-hidup. Nah, kalau cacing kenapa bisa keluar dari tubuh, karena memang kondisi cacingnya sendiri tidak nyaman, sudah tidak nyaman berada tubuh, mungkin dari obat-obat yang mempengaruhi juga. Itu dia bisa keluar dari tubuh, sama kondisi biasanya demam ya, demam tinggi itu juga menyebabkan cacingnya tidak tahan dalam tubuh, sehingga setiap makhluk hidup kan punya kemampuan untuk survive ya, bertahan hidup. Jadi cara mereka melakukannya keluar dari dalam tubuh. Tapi kalau kita bahas dari obat-obatannya sih, saya rasa untuk menghancurkan cacing menjadi kayak dilarutkan gitu ya, sampai larut, sampai tidak tersisa. Kalau misalkan dia berada di pencernaan, kita lihat dari fungsi atau cara kerja pirantel pamut atau pembandring. Nah, cara kerja pirantel pamut sendiri bukan untuk menghancurkan ya, dia bukan menghancurkan seutuhnya kayak gitu. Pirantel pamut sendiri cara kerjanya dia hanya menghambat, mengganggu sistem syaraf dari cacing, sehingga cacing tersebut akan mengalami lumpuh atau paralisis. Sehingga nanti dia kondisi lumpuh itu dia tidak bisa melakukan apa-apa, mulai dari mencari nutrisi, sehingga nanti kemudian dia akan mati. Dia akan mati dan kondisinya juga akan utuh, bentuknya utuh yang sudah mati tapi ya. Utuh yang sudah mati keluarnya bersama feses. Mebendazole juga sama. Nah, dia nanti kalau mebendazole itu dia cara kerjanya dia itu akan menghambat pencernaan cacing dalam mencari nutrisi ya. Jadi pencernaannya itu akan terganggu, sama juga mebendazole menghambat pengeluaran gula dari cacing itu ya. Karena cacing membutuhkan gula untuk menghasilkan energi. Energi itu untuk ya survive, untuk hidup. Sehingga ketika dihambat, tidak dapat gula, tidak bisa makan, dia akan mati. Dan matinya juga akan bentuk hidup, maksudnya dia tidak hancur. Lalu ada albendazole juga sama cara kerjanya, albendazole. Kalau itu kan di dalam khusus ya. Kalau misalkan dia di jaringan, apakah dia keluarnya lewat mana ya? Iya, betul. Nah, kalau di dalam jaringan mungkin dia akan mati ketika dia tidak sempat keluar ya, tidak sempat survive. Dia tidak sempat survive, nanti dia akan dimakan dari sel darah putih yang sudah mati. Ada makrofag yang fungsinya memang memakan parasit bakteri yang sudah mati di dalam tubuh, sehingga tidak tersisa. Jadi kalau misalkan teman-teman berharap cacing ini tidak mau keluar dari tubuh, ya mungkin akan keluar ketika cacing itu survive, dia tidak tahan. Jadi yang mati akan memang keluar dalam tubuh, khususnya di usus ya. Dia akan keluar lewat feses juga bisa dilihat. Ya, berarti Sobat Wangi di sini juga nggak perlu khawatir ya kalau ternyata keluarnya tuh masih dalam bentuk utuh. Justru itu malah bagus, berarti dia sudah keluar dari itu dan tidak akan menginfeksi kita lagi gitu ya. Terus dari serangkaian tentang infeksi cacing tadi nih, pesan apa nih untuk para Sobat Wangi semua supaya kita ini nggak terkena infeksi cacing? Untuk pencegahannya ya, supaya tidak terinfeksi cacing ya, pastinya kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga juga harus dijaga, pola makan. Oh iya, untuk pola makan sendiri apakah bisa mempengaruhi? Bisa, untuk hewan-hewan yang memang terinfeksi cacing itu juga bisa mempengaruhi dari makanan. Jadi memang tidak hanya dari anak, pola makan juga harus sehat. Apalagi kan saat ini tren-tren di Indonesia udah makan sushi, sashimi kayak gitu ya. Itu bisa mengkontaminasi makanan juga ya? Bisa mengkontaminasi makanan. Bahkan di Jepang ya memang suka sekali, gemar sekali makan sashimi. Itu memang mereka kasus cacingan yang disebabkan
makanan mentah itu ada cacingnya memang sangat tinggi di sana. Tapi jenis cacingnya memang beda. Mereka di sana cacingnya mungkin cacing dari hewan-hewan laut yang membawa cacing. Kalau kita kan di Indonesia paling seringnya cacing yang dari tanah. Jadi memang sebutannya soil transmitted helminth disease. Penyakit-penyakit yang dari cacing tanah semua. Jadi penyakitnya memang penurunannya dari tanah dan dari makanan yang sudah terinfeksi cacing lebih dulu. Lalu untuk lingkungannya ya memang harus dijaga, lingkungan kebersihan, terus sistem pembuangan limbah tinjanya atau kotoran-kotoran yang dihasilkan manusia sendiri itu juga harus dijaga supaya memang tidak penyerapan airnya tuh ketika kita buang limbah feses itu memang dijaga supaya tidak menyebar ke tanah. Lalu selain lingkungan juga ada cara cuci tangan itu. Iya. Cuci tangan yang bersih juga harus. Mungkin dari WHO sendiri juga menjelaskan cara cuci tangannya yang baik kayak gimana. Ada 7 tahap. Wah, gimana ada 7 tahapnya? Ada 7 tahap. Jadi tahapnya itu bisa menggunakan sabun ataupun hand rub. Hand rub itu alkohol ya. Oke, hand sanitizer. Ya, kayak hand sanitizer. Hand rub. Untuk kalau misalkan pakai sabun itu memang butuh waktu 30 sampai 1 menit. Jadi caranya untuk pertama ya, kalau untuk mencuci tangan itu memang harus sebaiknya di air mengalir, bukan air tergenang ya. Oh ya. Ya, karena memang air tergenang juga pasti banyak berisi mikroba-mikroba yang tidak bisa kita lihat. Jadi cara mencuci tangannya ya, basahkan dulu, kita ambil sabunnya, dicuci, dipegang tangan seperti ini. Lalu yang kedua di punggung. Di punggung tangan, di sela-sela jari. Ya, terus dikunci seperti ini. Dikunci di sebelah sini juga. Jempol, ya, jempol kiri kanan. Lalu terakhir di sini. Kuku tangan juga perlu. Iya, kuku seperti itu. Seru sekali ya pembicaraan kita tentang infeksi cacing ini. Ternyata kita juga harus mencegah supaya kita tidak terinfeksi cacing ini nih, Sobat Wangi semua. Jadi jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan 7 langkah tadi. Kemudian ada mengkonsumsi makanan yang baik, yang bersih, yang tidak terkontaminasi. Tentu saja juga menjaga kebersihan lingkungan, baik dari pola hidup dan juga kamar mandi yang perlu untuk kita bersihkan setiap hari. Terima kasih Kakak Ruben sudah memberikan informasi dan juga pengetahuannya seputar infeksi cacing ini yang tentunya sangat berguna juga untuk Sobat Wangi semua. Sudah tiba di ujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada Sobat Wangi semua yang sudah mau mendengarkan dan mengikuti kita dalam mengulik tentang infeksi cacing ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Salam sehat, Sobat Wangi. Sehat bersama Rumah Sakit Betus Dalem yang Wangi.